Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMA, SMK, MA di seluruh tanah air. Bertemu kembali dengan ruang belajar Asron. Sebelum dimulai pembelajaran ini, silakan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Tujuh prinsip hidup. Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, bahwa pada materi pembelajaran ini adalah A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dari materi pembelajaran juga, yaitu bagian C. Dinamika pelanggaran hukum. Kita akan membayangkan secara gambaran bagaimana yang dikatakan dengan proses dari hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kalau kita bisa lihat dari hakikat perlindungan dan penegakan hukum ini, antara lain adalah mempunyai konsep serta pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kita bisa melihat dari proses perlindungan hukum di sana dan bisa membayangkan bagaimana bahwa penegakan hukum merupakan faktor utama. Antara lain dari faktor utama itu untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dari perlindungan hukum yang di sana juga konsekuensinya yaitu antara lain adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Nah, dari perlindungan hukum yang ada pada hak asasi itu, antara lain kita sebagai warga negara tugasnya adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dari proses inilah, apa sih perlindungan hukum itu? Mari kita lihat. Simanjuntak mengartikan bahwa perlindungan hukum ini adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sementara fungsi dari hukum itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan manusia, atau dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, dari konsep ini kita sudah pasti mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum mempunyai tugas-tugasnya. Ya, tadi apa perlindungan hukum? Salah satunya dikatakan bahwa kita menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Bisa juga bahwa dalam ketentuan hukum itu juga menjamin ketertiban, bisa dikatakan di sana, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran.
juga bisa menjaga jangan sampai terjadi pembuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa apa sih itu perlindungan hukum itu sendiri. Dari apa yang dikatakan dengan perlindungan hukum itu sendiri, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya perlindungan hukum itu. Nah, dari perlindungan hukum itu sendiri, kita harus bisa mengerti upaya hal apa saja yang dilakukan dari proses perlindungan hukum itu sendiri. Maka dari Simanjuntak tadi mengatakan bahwa untuk mengandung unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut. Tadi Simanjuntak sudah mengatakan, satu, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Maaf, apa itu? Warganya. Nah, ini yang dikatakan unsur-unsur perlindungan hukum. Dari unsur perlindungan hukum tadi, apalagi ya tertulis di sana, jaminan kepastian hukum, adanya jaminan kepastian hukum. Apalagi berkaitan dengan hak-hak warga negara. Hak warga negara itu harus dijamin. Juga harus mengikuti dalam bentuk unsur-unsur perlindungan hukum. Ya. Dan yang bisa lihat lagi di sana yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Tadi sudah disampaikan bagaimana pihak-pihak yang melanggarnya tadi. Semuanya itu merupakan dasar hukum dari perlindungan atau unsur-unsur perlindungan hukum. Apalagi kalau kita bisa melihat ya dasar hukum dari perlindungan penegakan hukum di sini, yaitu ya bisa lihat pada pasal. Pasal berapa saja yang dilihat dari perlindungan hukum di sana. Kita bisa mengatakan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi yang bagaimana? Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1045. Apalagi perlindungan hukum di sana. Ada lagi pasal 24 ayat 1. Dari pasal 24 juga masih ada lagi pasal 28 I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada lagi pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan jabarkan. Misalnya pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, salah satu contohnya saja ya, bahwa kepolisian negara, ya, Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Itu salah satu contoh dari isi pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari unsur-unsur itu baru kita akan mengetahui antara lain bagaimana secara teoritisnya unsur-unsur perlindungan hukum di sana. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua jenis. Ya, kalau kita lihat dua jenisnya apa saja? Ya, satu yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Nah, dari preventif dan represif itu apa saja? Ya, itu merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan sebelum seseorang atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif. Nah, ini yang harus bisa dilihat jelasnya. Ya, adanya lagi bagaimana perlindungan hukum di sana. Nah, ini salah satu contoh secara teoritis itu. Bisa juga kita lihat adanya perlindungan hukum yang untuk mencegah terjadinya sengketa. Apa itu sengketa? Ya kan? Kalau bisa dilihat, sengketa itu sangat berarti tindakan pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak, tetapi harus kita bisa ya, bagaimana
cara pencegahannya dari unsur-unsur pelindungan hukum. Selanjutnya, dari unsur-unsur pelindungan hukum yang ada di sana sudah jelas adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Tadi hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya. Bagaimana fungsinya? Fungsinya antara lain adalah upaya untuk melaksanakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Juga bisa dilihat bahwa penegakan hukum harus jadi kenyataan dari penegakan hukum ini. Ada 3 jenis yang harus Anda perhatikan dari 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum. Satu dari penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum. Dari kepastian hukum ada kemanfaatan hukum. Dari kemanfaatan hukum ada yang dikatakan dengan keadilan hukum. Nah, dari unsur-unsur perlindungan hukum di sana itu banyak sekali. Harus bagaimana yang bisa oleh kita perbuat dari unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, dengan kata lain, bahwa penegakan hukum ini sudah paham dengan materi tentang konsep. Konsep apa? Perlindungan dan penegakan hukum. Dan kita bisa melihat bagaimana tentang konsep perlindungan hukum ini yang tadi bisa kita lihat, yaitu bahwa perlindungan hukum yang reprensif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Menjalankan perlindungan hukum yang represif bagi rakyat Indonesia terdapat berbagai badan yang secara bersifat dan bagaimana cara mengurusnya. Untuk selanjutnya, dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, bahwa negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan. Tadi sudah sampaikan keterjamanan dan penyimpangan hukum lainnya, dan juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tadi kan sudah sampaikan, tegaknya supremasi hukum juga, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dari tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian kehidupan masyarakat, ini harus dijaga sebaik-baiknya. Apa saja perlindungan masyarakat yang harus kita ketahui? Yaitu tadi perlindungan dan penegakan hukum sangat penting. Untuk siapa? Ya untuk masyarakat kita sendiri. Pentingnya perlindungan hukum juga tegaknya supremasi hukum, yaitu di mana supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Dari pergaulan manusia di sana, yaitu apa saja? Berbagai macam kehidupan. Berbagai macam kehidupan yang bagaimana? Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan ini wajib selalu berlandaskan pada hukum. Bagaimana berlandaskan hukum yang ada di sana? Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila, ini dijelaskan, apabila yang bagaimana? Apabila tidak sesuai, aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik. Tidak ditegakkan dengan baik yang di sana, yaitu oleh siapa? Oleh masyarakat maupun aparat penegakan hukum. Makanya tegaknya supremasi hukum adalah yang penting dilakukan. Selanjutnya, tegaknya keadilan. Dari tegaknya keadilan di sana, tujuannya sama. Tujuan utama adalah hukum. Adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara yang bagaimana juga
setiap warga negara dapat menikmati haknya. Ya, dapat menikmati haknya, melaksanakan kewajibannya yang merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat kewajibannya merupakan wujud keadilan untuk terwujud apabila disampaikan, apabila aturan-aturan yang ditegakkan. Nah, itu tegaknya keadilan. Tadi sama, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan. Berarti kalau tegak itu otomatis sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan bagi warganya. Ya, harapan bagi warganya yang bagaimana di sana? Harapan setiap orang, antara lain perdamaian. Ya, tadi sampaikan perdamaian antara lain juga terwujudnya apabila seseorang merasa dilindungi. Masyarakatnya dilindungi. Ketika dilindungi dalam segala bidang kehidupan, itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Makanya tadi bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu sudah jelas. Ya, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Makanya ya, satu, banyak menurut pakar-pakar yang lain yang bisa dikatakan dalam pentingnya perlindungan penegakan hukum. Ada yang dikatakan menurut siapa? Menurut Sujono Sukanto, ya, menurut yang lain-lainnya siapa saja? Ya, saya sudah disebutkan. Apalagi kalau kita bisa melihat menurut ya Sujono Sukanto, hukumnya yang bagaimana undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Nah, ini faktor keberhasilan prosesnya bagaimana juga? Satu, hukumnya; dua, penegak hukum; tiga, masyarakat. Ya, undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penegak hukum, pihak-pihak yang langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Masyarakat, lingkungan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Intinya diterapkan di masyarakat itu. Sarana atau fasilitas. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Termasuk juga kebudayaan, hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari semuanya itu kita harus bisa mengetahui. Tadi hukumnya bagaimana, ya, bahwa pembuatan undang-undang selain ya sejujurnya undang-undang harusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, ya kan? Kondisi bagaimana? Kondisi yang sesuai di masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Itu tadi hukumnya. Penegakan hukum juga tadi bisa juga. Apa? Penegakan hukum adalah di mana pihak-pihak tertentu secara langsung harus terlibat dalam penegakan hukum. Contohnya kita bisa lihat ya penegakan hukum tuh. Di mana saja tadi? Ya tadi harus terlibat. Siapa? Semuanya. Ya. Baik menjalankan tugas dilakukan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Ini mohon maaf nih. Alhamdulillah ya dari tim IT SMA 9 ini antara lain ya itu Teh Winda, maaf Teh Dinda, ya tambah lagi, ditambah lagi, siapa tambah laginya? Teh Miftah. Hari ini mungkin dia sebagai teteh, tapi suatu saat kan siapa yang terlibat? Bisa juga Kang Julal, bisa juga Kang Dito, bisa juga Kang Parin, dan Kang siapa lagi? Kang Reno. Nah ini sudah jelas. Suatu saat harus jadi penegakan hukum.
bagaimana tadi menjalankan tugas. Antara lain oleh siapa? Tadi harus bisa dipercaya oleh semua pihak, termasuk semua anggota masyarakat. Makanya dalam tim IT di sini, inilah yang membuat kita bisa seperti ini. Tidak bisa sendiri, semuanya harus berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, bisa dilihat sekarang masyarakat. Bagaimana di masyarakat? Masyarakat lingkungan, di mana hukum berlaku yang diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami. Mohon maaf tadi Bapak sampaikan. Ya, bagaimana memahami, salah satu contoh tadi dari tim IT di sini mempunyai tupoksinya masing-masing. Tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Saya langsung, Teh Dinda. Tadi saya sudah katakan juga, Teh Miftahul. Bisa dikatakan juga siapa? Dito. Kang Dito. Sen Kang Dito. Kang Reynaldi. Kang Reynaldi. Kang Jula. Sen Kang Jula. Kang Parit. Itu masyarakat di mana memahami hukum yang berlaku. Tadi apa? Tupoksinya masing-masing. Tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Antara lain harus dengan penuh apa? Dengan penuh kesadaran. Kesadaran dalam bentuk apa juga? Ya, dan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. Sekarang sarana atau fasilitas. Di sana sudah ketersediaan sarana fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum di sana? Ya tadi, ya salah satunya di mana sarana itu merupakan mencakup tenaga manusia yang terdidik. Tadi itu, ya, yang tadi 7 orang itu semuanya terdidik, harus tersedia dan terampil. Selain terampil, dia berorganisasi yang baik. Nah, ini yang diperhatikan. Juga insya Allah ketika ketersediaan sarana dan prasarana, maka suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan kebudayaan, hasil karya cipta. Di mana rasa itu didasarkan pada karsa manusia. Apa karsa daripada manusia itu sendiri? Antara lain dari karsa manusia ini nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak yang tidak terlihat. Abstrak dalam bentuk apa? Yaitu tadi kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Makanya bahwa konsepsi abstrak itu dianggap baik sehingga dianut, dan yang dianggap, maka kalau dianggap buruk itu harus dihindari. Makanya faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum ini terjadi beberapa dari hukumnya, penegakan hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas, termasuk kebudayaan. Nah, di sanalah dari kebudayaan itu kita harus bisa melihat hasil karya, cipta, dan karsa. Nah, inilah ya, hal-hal inilah makin yang memperkuat keyakinan kita bahwa proses perlindungan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Terima kasih ya, untuk pendidikan Pancasila untuk kita semua, semoga bermanfaat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.